Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini. Mari dalam kerinduan yang sangat mendalam, kita membuka hati kita untuk mendengarkan suara hati Tuhan melalui sabdanya di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, dengan tenang kami menantikan suara hati-Mu yang mampu menghibur kami, mampu mendamaikan kami, mampu mengokohkan kami, dan mampu menopang kami. Karena itu ya Tuhan, urapilah kami, sehingga kami sungguh-sungguh memberi perhatian kepada firman-Mu di pagi hari ini. Kami siap Tuhan, layakkanlah kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 dan 29, firman Tuhan demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Kamis 12 Agustus 2021 direkrut oleh Allah. Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara pernah dibuat kesal oleh seseorang yang dulunya dengan penuh perhatian saudara kasihi, saudara beri bantuan, saudara tolong, dan akhirnya ia berhasil. Dalam ungkapan Toraja, menjadi tahu. Namun seiring dengan keberhasilannya, pelan-pelan ia melupakan saudara. Berbagai macam perasaan berkecamuk di sini. Jengkel, kesal, marah, dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, bisa saja kita juga pernah melupakan orang-orang yang sangat berjasa pada kita. Nah, seperti itu jugalah perasaan mereka yang pernah kita lupakan jasa mereka, bukan? Orang-orang yang lupa diri, yang biasa disebut dengan ungkapan seperti kacang lupa kulitnya. Saudara-saudaraku, bagaikan kacang lupa kulitnya. Peribahasa ini mengingatkan orang-orang agar tidak melupakan asal-usulnya. Sekarang besar, dulu kecil. Sekarang kaya, dulu hanya menumpang di rumah teman. Sekarang hebat, semula bukanlah siapa-siapa. Mengenang dan mengenal dari mana diri ini berasal, itu akan menolong kita untuk tetap sadar diri, rendah hati, tahu berterima kasih, dan menolong seseorang dalam menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Saudaraku, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk mengingat bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil, ayat 26, agar tidak ada orang yang lekas memegahkan diri di hadapan Allah, ayat 29 bacaan kita hari ini. Mau mengingatkan bahwa Tuhan begitu baik memperhatikan jemaat, dipanggil dari kubangan dosa, direkrut oleh Tuhan, dibebaskan dari lilitan maut. Jadi ingat itu, jangan pernah lupa diri bahwa kamu begitu diperhatikan dan dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia musik mengenal André Rieu, pemain biola tersohor dari Belanda, beserta grup orkestra papan atas Johann Strauss Orchestra. Pada sebuah konser di Berlin, sang maestro merekrut seorang pemain biola cilik, bocah yang baru berusia 3 tahun bernama Achim Kamara. Walau ia berbakat, ia bermain apa adanya, khas anak-anak. Gesekannya belumlah sempurna. Kadang temponya tidak tepat. Bahkan saudara, biolanya sekali-kali meleset dari pundaknya. Karena memang
dia baru berusia 3 tahun. Penonton kadang tertawa melihatnya dan disertai gemuruh tepukan tangan. Sambutan hangat tetap membahana sebab ia tampil bersama dengan Andre Rieu, sang maestro itu. Saudara, sampai kapanpun seorang Hakim Kamara tidak akan lupa momen yang sangat berharga itu. Di usianya yang baru 3 tahun, dia sudah tampil bersama dengan sang maestro. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita, seorang Kristen yang sudah lama berada dalam komunitas kekristenan, giat malang melintang di dalam pelayanan, dilengkapi oleh berbagai talenta, banyak karya dan prestasi. Karena itu, mari kita tetap rendah hati, jangan bermegah diri. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, bukan? Semuanya tiada jika Dia tidak memanggil kita di dalam keterpurukan kita, dalam keberdosaan kita. Dalam anugerahnya, Ia merekrut kita masuk ke dalam orkestrasi ilahinya dan dalam orkestrasi karya pelayanannya itu. Seperti seorang Hakim Kamara direkrut oleh Andre Rieu. Saudara-saudara, siapa yang sesungguhnya patut dimuliakan? Tuhanlah yang patut kita muliakan karena Dia yang merekrut kita. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang menarik kita dari lilitan tali maut, bukan? Jadi naiflah kalau ada orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan, karena itu sama sekali tidak ada artinya. Ada hanya karena belas kasih Tuhan. Hanya Dialah yang pantas kita muliakan, bukan diri kita. Firman Tuhan menutup renungan pagi hari ini menjadi peringatan keras bagi kita dari Obadya 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, harus kami akui bahwa kadang kami berjalan dalam kepongahan hidup, seolah-olah kami bisa hidup tanpa Tuhan. Ketika banyak hal yang telah Engkau berikan kepada kami, ketika kami merasa bahwa fisik kami masih kuat, kami lupa diri bahwa kami boleh berdiri dan ada dalam arak-arakan orang percaya, karena Tuhan sendirilah yang berinisiatif dan mencintai kami dengan cinta yang agung, merekrut kami, menarik kami dari dunia kebinasaan. Tidak jarang kami ada dalam drama kehidupan yang menjadi aktor yang membanggakan diri, yang memegahkan kekuatan kami. Kami lupa bahwa itu kami miliki karena kami diberikan oleh Tuhan. Yang kami muliakan adalah diri sendiri dengan berbagai ornamennya. Dan kami melupakan Tuhan yang empunya dan yang memberikan itu kepada kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu saat ini, kami kembali diingatkan Tuhan akan posisi kami yang sebenarnya di hadapan Allah. Kami ada hanya karena dikasihi Tuhan. Dan biarlah dalam kesadaran ini, kami terus menata hidup kami di dalam kerendahan hati dan dalam hidup yang semakin terarah kepadamu, supaya kami bisa dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan dan sesama kami lebih efektif lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai kegiatan Bapak Ibu sekalian, Tuhan beserta kita.